membayangkan sebuah negeri yang baru saja meraih kebebasannya, namun perlahan merasa asing di rumahnya sendiri. Tahun 1998, Indonesia berdiri di tepi jurang. Krisis moneter menghantam tanpa ampun, meruntuhkan nilai rupiah hingga titik nadir. Harga kebutuhan pokok melambung, kehidupan rakyat tercekik, dan kepercayaan terhadap pemerintah perlahan runtuh. Jakarta yang biasanya hiruk-pikuk berubah menjadi tegang, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah tekanan itu, suara perubahan lahir dari kampus-kampus. Mahasiswa turun ke jalan, membawa satu tuntutan yang sederhana namun mengguncang: reformasi. Gelombang demonstrasi membesar, mencapai puncaknya dalam tragedi Trisakti, ketika peluru menumbangkan harapan muda bangsa. Peristiwa itu menjadi api yang menyulut kemarahan publik, sekaligus menyatukan tekad untuk mengakhiri sebuah era. Gedung parlemen diduduki. Ribuan mahasiswa bertahan, menuntut perubahan sistemik. Hingga akhirnya, pada 21 Mei 1998, sejarah mencatat momen yang tak terelakkan. Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45,
maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mulai hari ini pula, Kabinet Pembangunan ke-7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Orde Baru runtuh, sebuah babak baru pun dimulai. Di tengah reruntuhan krisis itu, tongkat kepemimpinan beralih kepada B.J. Habibie, seorang teknokrat, ilmuwan, sekaligus sosok yang tak pernah benar-benar dibentuk oleh kerasnya dunia politik praktis. Era reformasi lahir dari puing-puing ketidakpastian. Dalam waktu singkat, perubahan mendasar dilakukan. Pers yang selama ini dibungkam mulai bebas bersuara. Tahanan politik dibebaskan. Duifungsi militer perlahan dihapuskan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, rakyat merasakan ruang demokrasi yang lebih terbuka. Selama 512 hari masa jabatannya, Habibie menjalankan diplomasi luar negeri dalam situasi yang jauh dari ideal. Ia tidak banyak melakukan lawatan panjang seperti pendahulunya. Ia memilih tetap di dalam negeri, menjaga stabilitas yang rapuh. Diplomasi baginya bukan soal seremoni, melainkan soal penyelamatan. Ia bergerak cepat, memulihkan kepercayaan dunia. Komunikasi intensif dijalin dengan lembaga keuangan global. Investor yang sempat pergi perlahan, mulai kembali melirik Indonesia. Di forum internasional, ia menegaskan komitmen pada demokrasi, kebebasan pers, dan pemilu yang jujur. Perlahan tapi pasti, kerja keras itu mulai menunjukkan hasil yang nyata. Di tengah keraguan dan skeptisisme yang sempat menyelimuti awal pemerintahannya, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan B.J. Habibie mulai tumbuh. Rakyat yang sebelumnya diliputi kecemasan oleh harga kebutuhan pokok yang melonjak, nilai rupiah yang terpuruk, dan ketidakpastian masa depan, mulai merasakan perubahan, sekecil apapun itu. Di pasar-pasar tradisional, denyut kehidupan kembali terasa. Harga beras yang sempat melambung perlahan turun, stabilitas pasokan mulai terjaga. Pedagang yang dulu khawatir kehilangan pembeli, kini kembali melihat aktivitas jual beli yang lebih ramai. Bagi masyarakat kecil, ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah tanda bahwa negara belum runtuh, bahwa harapan masih ada. Upaya pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah, seiring dengan diplomasi aktif ke dunia internasional, membawa hasil yang tidak instan, tetapi cukup untuk mengubah arah. Nilai rupiah yang sempat jatuh bebas mulai menemukan titik keseimbangannya. Program restrukturisasi perbankan berjalan, meski penuh tantangan. Bantuan dan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional pun mulai memberikan dampak yang terasa. Namun, lebih dari itu, yang dipulihkan Habibie bukan hanya ekonomi, melainkan kepercayaan. Di mata dunia, Indonesia yang sebelumnya dipandang sebagai negara yang terpuruk akibat krisis dan ketidakstabilan politik, mulai menunjukkan wajah baru. Komitmen terhadap reformasi, keterbukaan, dan demokrasi memberi sinyal bahwa Indonesia sedang berbenah. Ini menjadi pesan penting bagi investor dan mitra internasional, bahwa Indonesia bukan lagi negara yang sama seperti sebelumnya. Sementara di dalam negeri, rakyat mulai merasakan adanya arah yang jelas. Pemerintahan tidak lagi sekadar bertahan, tetapi bergerak. Kebijakan-kebijakan yang diambil, meski terkadang tidak populer, menunjukkan keberanian untuk memperbaiki fondasi negara yang telah lama rapuh. Tentu, semua ini tidak berarti bahwa keadaan langsung pulih sepenuhnya. Luka,
krisis 1998 masih dalam dan ketimpangan masih terasa. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, hanya 512 hari, fondasi untuk kebangkitan mulai diletakkan. Habibie bekerja dalam waktu yang terbatas, tekanan yang besar, dan situasi yang nyaris tanpa kepastian. Namun justru dalam keterbatasan itulah, ia memilih bergerak cepat, fokus, dan terarah. Dan bagi banyak rakyat Indonesia saat itu, satu hal menjadi semakin jelas. Negara ini yang sempat berada di tepi jurang, perlahan mulai mundur selangkah dari kehancuran. Bukan karena keajaiban, tetapi karena kerja keras, keberanian mengambil keputusan, dan diplomasi yang dijalankan bukan demi citra, melainkan demi penyelamatan. Namun, ujian terberat datang dari satu nama, Timor Timur. Selama puluhan tahun, wilayah itu menjadi sumber tekanan internasional terhadap Indonesia. Habibie memahami satu hal penting, mempertahankannya dengan kekuatan militer hanya akan memperpanjang luka dan memperdalam krisis. Maka pada Januari 1999, Presiden Habibie mengambil keputusan yang mengejutkan, menawarkan dua pilihan, otonomi luas atau kemerdekaan. Dunia menyaksikan. Pada 30 Agustus 1999, melalui referendum yang diawasi PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka. Keputusan itu memicu kekerasan dan gejolak, tetapi Habibie tetap teguh. Hasil referendum harus dihormati. Langkah ini mengubah sejarah. Bagi dunia internasional, Indonesia dianggap berani. Bagi sebagian dalam negeri, keputusan itu dianggap pengkhianatan. Di tubuh militer, luka yang ditinggalkan tidak kecil. Timor Timur dianggap sebagai beban sejarah yang berakhir pahit. Di tingkat nasional, muncul kekhawatiran akan efek domino. Aceh dan Papua mulai menggema dengan tuntutan serupa. Pemerintah pun mempercepat kebijakan otonomi daerah sebagai penyeimbang. Namun di sisi lain, ada realitas yang tak bisa diabaikan. Beban anggaran negara berkurang, tekanan internasional mereda, dan citra Indonesia perlahan membaik. Dampaknya terasa cepat dan keras. Di ranah politik, posisi Habibie melemah. Dalam sidang umum MPR 1999, pidato pertanggungjawabannya ditolak. Ia dianggap gagal menjaga keutuhan negara. Tanpa perlawanan, ia memilih mundur dari panggung politik. Mohon perhatian, harap tenang. Berdasarkan perhitungan suara yang disampaikan oleh petugas Sekretariat Jenderal MPR, dapat kita ketahui hasil pemungutan suara terhadap pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Habibie sebagai berikut. Menerima pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia 322 orang anggota majelis. Menolak pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia 355 orang anggota majelis. Abstain 9 orang dan tidak syah 4 orang. Dengan demikian, pertanggungan jawab Presiden Republik Indonesia Profesor Baharudin Yusuf Habibie ditolak oleh majelis. Maju.
And what will your recommendation be, sir? I would be recommending to stop the nomination. And replace with who? There will be no replacement. Pak Marzuki, apa evaluasi selanjutnya setelah So what do you mean there'll be no replacement, sir? We have no plans to replace Mr. Habibi if we stop the nomination. So what will your course of action be if you That's what we are going to discuss about. Will you support somebody else in that case? Will you support Megawati? It's possible that we may just allow our members to vote according to their conscience. Pak, pertanyaan saya tadi apa evaluasi? Sejarah, seperti biasa, tidak pernah hitam putih. Di dalam negeri, Habibie juga berpacu dengan waktu menyelamatkan ekonomi. Bank Indonesia dibuat independen. Sistem perbankan direstrukturisasi. Undang-undang anti monopoli disahkan. Nilai rupiah yang sempat terpuruk perlahan menguat. Ia bekerja seperti ilmuwan di tengah badai, menghitung, memperbaiki, menata ulang. Dunia mengenalnya sebagai Mr. Crack, sosok jenius yang mampu membaca retakan pada struktur pesawat. Namun, takdir menempatkannya bukan di laboratorium, melainkan di tengah krisis bangsa. Dan di sanalah ironi itu muncul. Ketika karier politiknya berakhir, mimpi besarnya di bidang teknologi juga ikut terhenti. Pesawat N250, Gatot Kaca, kebanggaan industri dirgantara Indonesia, harus berhenti terbang. Tekanan ekonomi dan kesepakatan internasional membuat proyek itu dihentikan. Ribuan tenaga ahli kehilangan pekerjaan. Mimpi tentang Indonesia sebagai kekuatan teknologi seakan membeku. Bertahun-tahun kemudian, Habibie mencoba kembali. Ia menggagas proyek pesawat R-80 bersama putranya. Harapan sempat tumbuh, bahkan didukung oleh masyarakat. Namun, realitas kembali menghadang. Pendanaan, krisis global, hingga pandemi membuat proyek itu tertunda. Mimpi itu belum benar-benar mati, tetapi juga belum sempat terbang. Lebih dari 2 dekade setelah reformasi, Indonesia memang telah berubah. Demokrasi tumbuh, kebebasan berpendapat terbuka, pemilu menjadi bagian dari kehidupan bernegara. Namun di balik semua itu, terselip pertanyaan yang tak pernah benar-benar hilang. Apakah bangsa ini sudah benar-benar adil bagi mereka yang berjuang untuknya? Kisah Habibie menjadi cermin yang jernih tentang seorang jenius yang menyelamatkan negara di saat paling genting, tetapi harus menerima kenyataan pahit, ditolak oleh sistem yang ia selamatkan. Ia pernah terasa asing di rumahnya sendiri. Namun, waktu memiliki caranya sendiri untuk mengoreksi sejarah. Perlahan, penghormatan itu kembali. Namanya dikenang, jasanya diakui, dan pengorbanannya dipahami. Pada akhirnya, reformasi bukan sekadar tentang menjatuhkan kekuasaan. Ia adalah perjalanan panjang sebuah bangsa, belajar tentang kejujuran, tentang keadilan, dan tentang bagaimana seharusnya menghargai mereka yang telah memberi segalanya. Karena sebuah bangsa yang besar, bukan hanya yang mampu melahirkan tokoh hebat, tetapi yang tidak mengasingkan mereka ketika badai telah reda.